adalah Lembah Tepus, salah satu mahakarya alam yang cantik di Taman Nasional Halimun Salak. Sebuah air terjun bertingkat dengan sebuah kolam utama yang sangat memanjakan para pengunjungnya. Namun di balik keindahan panoramanya, Lembah Tepus ternyata menyimpan banyak cerita mitos. Dari penampakan makhluk tak kasat mata, hingga mitos Batu Kura, yang dipercaya menjadi pintu gerbang ke inti dari kerajaan Pajajaran. Benarkah demikian? Berikut tentang misteri akan membahasnya. Terletak di Desa Gunung Sari, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Lembah Tepus bisa dicapai sekitar 3 jam perjalanan dari ibu kota. Meski berada di kaki Gunung Salak, lokasinya terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Cukup berjalan kurang lebih 15 menit dari parkiran, pengunjung akan langsung disuguhi pemandangan alam yang sangat elok. Meski tak terlalu tinggi, air yang jernih dan suasana yang sejuk benar-benar membawa kita jauh dari bisingnya kota. Menurut Abeng selaku pengelola, kolam utama yang berada tepat di bawah aliran curug terbentuk secara alami. Warga bersama pengelola kemudian berinisiatif membentuk batas pada kolam pada aliran sungai di bawahnya. Arus yang tak begitu deras membuat Curug Lembah Tepus ini sangat aman bagi pengunjung yang ingin berenang. Tempat yang baru dibuka 3 tahun silam ini sukses mencuri perhatian para wisatawan. Kenapa ini dinamakan Lembah Tepus? Dikarenakan kan ini kanan kirinya kita bukit. Sebetulnya untuk lembahnya itu sebelah sana. Di situ itu tadinya banyak tanaman tepus. Maka terinspirasilah di situ ada lembahnya, banyak pohon tepusnya. Maka dinamakan Lembah Tepus. Meski kini telah ramai oleh wisatawan, Lembah Tepus tak luput dari mitos-mitos gaib. Salah satunya adalah keberadaan batu besar yang bentuknya mirip dengan tempurung hewan kura-kura. Masyarakat pun menyebutnya batu kura. Konon dari dalam batu ini seringkali terdengar bunyi yang menyerupai suara gamelan. Kalau di Lembah Tepus ini biasanya di batu kura ini terdengar suara gamelan. Suara gamelan selalu keluar di Di batu kura ini. Batu Kura namanya. Iya, batu kura. Biasanya setiap ada jam-jam tertentu atau gimana, Pak? Biasanya dia itu jam 6 pagi, jam 12 malam, sama jam 3 pagi. Anehnya, tak ada yang bisa mencari tahu dari mana sebenarnya suara tersebut berasal. Abeng pun tak menolak adanya mitos tersebut. Menurut dia, tak hanya satu orang saja yang mendengar suara tersebut. Pernah juga ada pengunjung katanya pernah mendengarkan suara-suara gamelan kayak gitu. Senada dengan Abeng, beberapa pengunjung ternyata juga merasakan sesuatu yang berbeda di kawasan Lembah Tepus ini. Kalau untuk saya yang rasa anehnya bukan di Lembah Tepusnya, tapi kayak di jalan menuju ke sininya, kayak di tadi Gunung Salak pas masuk. Nah itu kayak udah, aduh, auranya udah beda aja sih menurut saya. Agak ngerasa beda sih pas di atas sana tadi, kayak ada merinding gitu sih. Jadi Mbak merasa Iya, kayak ada sesuatu gitulah. Abah Idu selaku sesepuh menegaskan, aura mistis di Lembah Tepus sebenarnya wajar-wajar saja. Pasalnya, seperti layaknya kawasan Gunung Salak lainnya. Area ini juga punya hubungan yang erat dengan kerajaan gaib di kawasan Halimun Salak. Kalau ini batu kura ini dipercaya bisa menembus ke kerajaan di Gunung Salak. menembus ke kerajaan? Di Gunung Salak, kerajaan Pajajaran Gunung Salak. Jadi ini gerbang pertama. Sayangnya, memang sama sekali tak ada catatan tertulis ataupun sejarah yang jelas dari mana asal-usul mitos tersebut. Meski begitu, karena kuatnya mitos tersebut, wisatawan dilarang keras untuk berbuat di luar norma, terutama di area dekat Batu Kura. Terlepas dari mitos dan misterinya, Abeng menganggap bahwa keberadaan makhluk gaib tak bisa dipungkiri, memang ada di setiap tempat. Yang penting adalah saling menghormati antara makhluk Tuhan. Pernah juga, dikarenakan kan kita adanya di hutan juga ya, di hutan pegunungan, ya pasti adalah kayak hal-hal yang mistis kayak gitu. Kita kan di sini bukan kita aja, ada juga yang lainnya juga, ada yang nggak kita lihatnya juga.
Tak bisa dipungkiri, meski zaman semakin modern, kehadiran mitos dan kisah misteri tetap tak lekang oleh waktu. Yang lebih penting, tentu bukan masalah percaya tidak percaya, tetapi selalu berhati-hati dan berdoa dimanapun Anda berada. Terus ikuti video-video tentang misteri lainnya. Dan jangan lupa like, share dan follow akun tentang misteri juga, supaya akun ini makin berkembang.